Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kegiatan Bimba AIWO kedua hari ke-17 Kalisa Syalsa. Jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan mengarahkan dan mengajak anak untuk bermain tiket baca yang ada di dalam kotak permainan kata. Jelaskan kegiatan apa yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Membaca tiket baca, baca majalah, dan baca buku cerita. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Agar anak senang dalam kegiatan bermain baca-bacaan sehingga anak lebih terampil dalam membaca. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Dilakukan berulang kali antara kegiatan bermain modul tulis dan modul berhitung dalam proses pengembangan di kelas. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena fokus kita adalah membimbing minat baca anak. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Perhatikan ekspresi anak, apakah anak terlihat senang bermain baca-bacaan atau tidak. Jika anak senang, ekspresif, dan menikmati kegiatan, berarti kita sudah berhasil membimbakan anak secara fun learning ketika bermain baca-bacaan. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Dengan mengarahkan anak untuk menjadikan media baca sebagai tiket bermain baca-bacaan. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya anak tidak tertarik dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jawablah pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul berikut ini. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Dalam analoginya, ketika kita melihat jam bandul bergerak dari tengah kemudian ke samping kanan dan selanjutnya akan kembali lagi ke tengah. Lalu bandul yang bergerak ke samping kiri, selanjutnya bandul akan kembali ke tengah lagi. Begitupun seterusnya. Jadi teori bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Contohnya mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Di saat pembelajaran kegiatan baca-bacaan. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi atau afeksi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat afeksi atau ekspresi dan kognitif kemampuan anak. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Motivator tidak bisa fokus melihat afeksi atau ekspresi dan kognitif kemampuan anak. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, anak merasa belajar adalah beban. Yang kedua, anak terpaksa belajar, merasa bosan dan tidak mau mengulang yang telah diajarkan. Yang ketiga, anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Yang keempat, anak akan menjadi generasi benci belajar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.